Aku tuh bangga punya mama. Buyang, luar biasa sekali. Guys, kalau belum coba, masih jualan Masih, itu kan? masih. Kacang hijau Goreng. harus coba. Apa nama Instagramnya? Namanya Bubui Buyang. Bubui Buyang. Andin ini ya, selain hampir semua sisi kehidupannya menurut saya inspiratif untuk memicu satu semangat dalam kita-kita ini ya, menurut aku loh. Ceritain dong tentang yang kamu bikin sekolah. Ini namanya sekolah anak percaya gitu. Ini tuh bagus banget loh, sekolah anak percaya. Maksudnya itu kayak doa banget loh kalau menurut aku, namanya bagus banget. Sangat kontras kan sebenarnya waktu aku hamil Kawa, aku karnivor. Waktu hamil Tabi aku vegan gitu. Aku pokoknya utamakan whole food. Begitu you hit 40, itu tuh katanya stretch-nya tuh maksimal 15, dari situ ke 15 tahun untuk menopause. Jadi begitu 40 tuh udah disebut perimenopausal gitu. Istilah orang-orang tuh, lo hirup angin aja jadi lemak. Oh gitu? Aku ngerasa gitu. Orang sih nggak ngeliat perubahannya. Intermittent fastingnya tuh kayak berapa lama? Jadi aku yang nanya nih. Boleh. Tapi macam-macam. Aku bisa awalnya 12, terus lama-lama udah 16, 8. Cuma ternyata setelah konsultasi sama nutritionist tuh kan kenapa jadi ngobrol ke sih dia? Gue ternyata kebanyakan fasting. Oh gitu? Jadi kayak intermittent fasting tuh juga nggak boleh tiap hari? Ternyata, jadi kayak harus ada shocknya, harus ada feasting, ada fasting, ada feasting. Oh, oke. Nah, pada saat feasting, jadi jadi badan udah kayak ngelihat itu sebagai hal yang normal aja, jadi nggak fasting jadinya. Iya, hal normal, nggak fasting. Sementara pada saat window makan, mungkin karena sibuk, jadi nggak makan, jadi nggak banyak. Merasa banyak, tapi cukup banyak nggak untuk yang 16 jam yang lo udah hilang tadi gitu loh. Oh, jadi intermittent fasting tuh juga punya ininya, maksudnya pakemnya gitu ya. Ternyata dan harus kita sekian ribu kalori yang dibutuhkan pada saat itu gitu. Lo bisa nggak makan itu dalam satu window? Kalau nggak bisa, lo sebaiknya pikirin lagi jam fasting lo gitu. Karena kan kita perempuan hormonnya banyak banget ya. Terus ternyata ya another thing yang aku belajar bareng sama Melissa Karim nih, gue lagi menjalani bareng-bareng. Ini sekarang ini? Iya, metabolic reset ini. Jadi kayak kita udah, kayak badan kita kayak ngaco ya. Terus gue ngerasa semakin banyak stres hidup, kayak anxiety-nya tuh semakin gampang datang gitu loh, panic attack-nya. Ternyata ya aku baca lagi, aku belajar, aku konsultasi ke nutritionist yang benar-benar mau tentang whole foods ya. Ternyata tuh masa siklus menstruasi kita juga ngaruh gitu loh, Din. Oh ya? Iya, jadi kayak pokoknya kalau menurut ada satu dokter nih, masa luteal tuh yang pokoknya 10 hari sebelum lo mens, terus baiknya nggak puasa. Ini oke. Kenapa kau? Sini. Oh, sorry, pause dulu. Nggak apa-apa. Sini dulu nak. Sayang, Kawa berdarah katanya. Diambil dulu aja. Ditarik dulu aja, Din, nggak apa-apa, kasihan. Dia malah menjauh. Bentar. Intermezzo. Jadi Kawa tadi lagi main-main rumput, terus tangannya kena rumput, tajam. Oke, sudah beres. Bapaknya sudah mengurus. Udah. Kita juga kayaknya carried away ngomongin soal puasa. Oh iya. Tapi nanti aku akan nanya sih. Nanti habis ini ya, biar nggak panjang di sini. Siap. Oke. Rencana ke depan ini kan anak-anak yang satu Kawa umur 6 tahun, kalau Tabi 3 tahun, by pandemi ya dia. Iya, dia akan 3 tahun sebentar lagi. 3 tahun, oke. Kira-kira apa rencana, kan everything is going back to normal, sekolah, kerja, apa, finally kita bisa, ini kayaknya bener nih, udah bisa nyebrang nih kita. Kalau dulu-dulu kan, udah bisa, nggak taunya ada pecah lagi kasus. Iya, bener. Kalau sekarang kayaknya, Iya, makanya nih. Justru karena udah normal lagi jadi bingung deh. Kira-kira mereka akan apa masuk sekolah? Rencananya ya, kalau Kawa itu dia udah stated dia sendiri sih ya, kayak dia bilang dia nggak mau sekolah gitu. Dia nggak mau go to school intinya gitu. Jadi kalau mau sekolah ya di rumah, intinya itu sih. Karena mungkin selama ini dia ngerasa kayak apa ya? Nggak, dia solid belum family unit gitu ya? Ya, satu. Terus yang kedua, dia ngerasa kayak, kenapa ya Bu, menurut Ibu aku harus sekolah gitu. Iya kan nanti kamu di sana ada pelajarannya, terus kamu bisa belajar sosialisasi juga, kamu punya teman-teman sih seru kau gitu.
Terus ya gitu dia berargumen terus gitu karena menurut dia temen tuh ada punya dan menurut dia berkualitas gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak tapi gue main gitu. Aduh ketu ya. Itu ketu loh pikiran orang udah dewasa, circle kecil aja tapi berkualitas. Tapi maksudnya ya yang aku lihat juga selama ini dia juga bukan yang nggak bisa bergaul sama orang gitu. Maksudnya ketika dia datang ke sebuah tempat juga ya udah dia main-main aja gitu. Terus aku tadi udah kan iya kan ketemu aku kan masih bayi banget waktu itu ya. Terus aku datang tadi di pintu yang sapa Kawa. Iya. So I don't think he has a problem kalau sosialisasi. Iya. Terus ya kayak tadi malam aku bawa konser dia juga ya gitu kan. Terus buat beberapa pelajaran gitu yang kayak ya sebenarnya dia masih 6 tahun ya. Aku percaya sampai usia 7 tahun sih emang dia mestinya main aja gitu. Cuman memang selama masa pandemi kemarin untuk mengisi waktu tuh ada tutor gitu datang ke rumah. Terus ya selama ini dia ngerasanya dengan tutor ini dia fine-fine aja gitu dan dia yakin ke depannya tuh dia akan bisa-bisa aja kok gitu. Udah bisa baca juga. Udah bisa baca gitu juga, ya. terus bisa ya dia senang pelajaran matematika, senang nanya juga, senang cari tahu kayak gitu-gitu. Jadi menurut dia kan sekolah gitu juga nggak sih Bu gitu. Iya sih sebenarnya. Cuman memang masalahnya tuh bukan ada di dia sebenarnya ketika misalnya dia mau homeschooling. Masalahnya ada di aku. Maksudnya seberapa mampu nih aku nih gitu. Aku sama Mas Ipe ya komitmen. Sebenarnya aku tuh agak-agak panik kayak nanya gitu ke Mas Ipe, gimana dong sayang kalau dia mau homeschooling ya. Mas Ipe lebih yang kayak ya udah kita belanja aja dulu gitu. Maksudnya online shopping lihat kurikulum. Coba lihat ini, coba lihat yang itu, bandingin ini sama itu, bisa dipadu-padankan gitu. Nah ini yang aku juga ya mungkin kita sambil jalan kali ya karena kan sebenarnya usianya belum usia masuk SD. Jadi ya baguslah kita bisa punya waktu sebelum itu berpikir gitu. Ya. Tapi kalau Tabi kebalikannya karena dia anaknya bener-bener sangat teratur, sangat terstruktur, sangat butuh kayaknya dia tuh mendewakan kayak sebuah keteraturan dan rutinitas gitu loh. Jadi kalau habis bangun mesti ngapain. Ini kalau ada yang ke-skip satu dia bisa kayak ngomel gitu. Oh segitunya? Nggak bisa gitu dia yang kayak kemarin di Belanda udah kita tes. Kalau Kawa kan kayak tentara. Kayak dia mau makan di mana aja, mau tidur di mana aja. Kalau dia ngantuk dia akan tidur dimanapun gitu. Oh, okay. Itu kalau makan dia bisa makan dimanapun. Mau kondisinya lagi enak ya nggak enak ya, mau di jalan kayak gitu. Ya udah gue makan gitu udah gitu. Dan dari dulu emang melihat Kawa makan itu menerbitkan air liur sih. Kayak dia mau makan apa juga enak banget. Iya, Kawa tuh kayak gitu. Tapi kalau terus ada perubahan rencana tidak apa-apa. Nah kalau tapi nggak bisa. Rencananya tuh udah harus dibilangin dari 1 hari sebelumnya gitu. Besok kita akan kesini, nanti bangunnya jam segini gitu. Oh, kalau nggak dia terganggu dia ya? Terganggu. Kayak cranky. Iya. Lucu ya? Gitu. Jadi agak sulit juga maksudnya. Bukan sulit sih dalam arti berarti treatmentnya agak beda nih sama Kawa. Aku harus belajar lagi gitu. Dan aku rasa hal-hal yang seperti itu lebih bisa diakomodir di sekolah gitu, bukan di rumah. Karena dilakukan bersama-sama, komunal. Terus ada ininya udah udah sama terus gitu ritmenya. Sementara ritme aku dan Mas Ipe kan beda tiap hari. Maksudnya kadang-kadang aku ada kerjaan pagi, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada ini. Jadi waktu untuk membersamai merekanya tuh juga beda-beda gitu. Bukan yang ada kayak tiap pagi ibu pasti begini gitu. Belum tentu gitu. Nah, tapi aku bisa mengerti itu karena waktu anak-anak dulu dari kecil homeschooling juga itu memang pengorbanan terbesar sih aku rasa di situ. Jadi di awal memang harus jelas disiplinnya strukturnya. Itu ya. Sebenarnya mendisiplinkan mereka di homeschool itu kitanya sih yang didisiplinkan. Jadi sebenarnya nangis-nangis tuh gue sama Pongki mungkin karena laki-laki ya nggak se-emosional gue. Kalau gue capek harus gitu. Jadi tapi setelah fondasinya udah layout, mereka udah bisa sendiri sih. Gitu ya? Iya. Jadi memang tetap supervisi. Apalagi kan ada perubahan. Yang bisa sendiri itu pas umur berapa tuh? Kelas 5, kelas 6 udah bisa sendiri sebenarnya. Iya, berarti itu oke banget ya. Maksudnya aku ingat begitu aku kelas 5 dan 6 SD tuh masih kayak domba digiring sama guru gitu yang kayak ayo masuk pelajaran ini. Iya. Ayo masuk. Iya gitu rasanya gitu. Iya. Enggak, kalau 5 6 mereka udah mulai bisa tapi tetap harus diperhatiin karena biasanya umur 12 13 mulai itu bohongin kita. Oh iya. Bilangnya udah tapi bohong gitu. Nah, mulai dari situ yang kayak kamu tidak boleh berbohong. Kenapa kamu berbohong? Kayak gitu tuh bisa berapa hari loh. Ininya diskusi soal keberbohongan. Aduh. Dan mengapa berbohong itu bukan sesuatu yang baik dalam hidup ini gitu. Jadi
terus ngasih tahu contohnya orang tuh kalau berbohong gini nanti bisa panjang tuh, nanti at the end of the week tiba-tiba ya itu orang-orang yang ketangkap korupsi segala macam itu karena dibiarkan berbohong. Ya, harus gitu di apply sampai panjang sih. Tapi aduh, ya itu aku inget banget tuh pernah ada satu hari pas aku SMA. Mungkin ini kayak pelajaran mengenai kejujuran terhadap orang tua, tapi orang tuanya juga bohong. Jadi waktu itu aku sempat ya waktu aku SMA kan cabut tuh satu kelas. Ya. Ini kelas gue yang paling badung gitu ceritanya. Cabut rame-rame gitu. Jadi kayak nggak ada alasan untuk aku nggak cabut, soalnya aku kayak sendirian dong di kelas gitu kan, peer pressure banget gitu. Terus aku cabut. Terus cabutnya juga ya paling ke rumah siapa, bukan yang kayak badung banget gitu. Terus cuman males sekolah aja. Terus akhirnya karena gurunya tahu nih yakin komplotan nih semua anak-anak, akhirnya diteleponin satu-satu ke rumah. Jadi mau ngasih tahu ke orang tuanya bahwa nih anak cabut, anak lo nih gitu. Nah terus ibuku ditelepon, Bu ini si Andin, kita cuma mau ngasih tahu aja bahwa Andin tuh nggak masuk sekolah loh hari ini gitu. Terus mamaku tuh langsung set gitu, otaknya nggak tahu kenapa, terus dia bilang, oh iya Pak, ya ampun Andin tuh sakit perut dari tadi pagi gitu. Aduh maafin ya gini, saya lupa banget ngasih tahu kalau Andin tuh sakit perut gitu. Ya udah ya, nanti saya iniin lagi. Oh iya Andin jadi di rumah Bu, iya gitu. Terus aku ditelepon sama Mama, kamu di mana gitu? Nggak sekolah ya? Iya aku tahu mah, iya tadi ditelepon guru. Ya udah lain kali kalau kamu emang nggak mau sekolah, bilang. Maksudnya gini, Mama kan juga pernah muda. Mama juga pernah SMA juga, tahu gitu rasanya bosen sekolah, males sekolah, atau sekedar kayak ya udah mas soalnya teman-teman pada kesini gitu. Tapi yang penting kan kamu tanggung jawab terhadap nilainya, terhadap kehidupan kamu gitu. Jadi kasih tahu aku aja, nanti aku yang izinin ke sekolah gitu. Jadi since then kayak kalau teman-temanku cabut, aku akan terus jujur gitu ke Mama. Mah, aku mau ke aku kayaknya nggak sekolah hari ini. Aku capek banget di sekolah, aku bosen gitu. Gitu. Jadi mengajari kejujuran tapi dianya juga at the first place harus bohong dulu ke sekolah. Cuman kira-kira gitu itu kenapa akhirnya aku bisa deket banget sama mamaku karena kenyataan yang sepahit. Iya, yang sepahit apapun yang menurutku tuh kayaknya gue mungkin kalau orang tua lain gue udah digorok nggak diakuin anak gitu kali ya, tapi untuk itu dia ngerasa kayak dia empati gitu dengan anaknya. Sepanjang hidupmu tapi kayaknya kamu emang deket banget sama mama ya. Deket ya, walaupun pada masa-masa remaja ya banyak berantemnya gitu. Dalam arti berantem tuh kayak ya aku bohongin mama, aku ini segala macam. Cuman pada akhirnya dia selalu bilang kamu tuh jujur ke aku aja ketik. Maksudnya kamu kan anak aku gitu, aku nggak bakal marah. Memang sebenarnya mamaku tuh nggak pernah marah, cuman ketakutanku sendiri ketika aku tahu bahwa hal yang aku lakukan misalnya nggak baik atau bisa mengecewakan dia berpotensi gitu, mengecewakan. Aku jadi takut gitu. Tapi ya pada akhirnya ini tiga-tiganya nih aku, adikku yang cowok, adikku yang cewek semuanya tuh jujur banget, super jujur ke mamaku gitu. But don't you think that's beautiful karena apa ya? Kayak berapa episode yang lalu sempet ada Arya Wahab juga di Sofina Vitos dan dia selalu bilang mamah gue, ibu gue tuh kayaknya gue tuh dulu badung, kayaknya yang bikin gue survive tuh doa ibu gue. Jadi nggak pernah sampai overboard yang gimana-gimana, udah keburu kayak sadar lagi gitu karena gue yakin itu doa ibu gue gitu ya, dia bilangnya gitu. Tapi yang bikin hatiku yang gitu banget adalah dia bilang, dan lo tahu dia bilang setiap kali kalau lebaran gue datang ke nyokap terus kan sungkem ya, maksudnya kan maaf-maafan, ibunya selalu ngomong gini, nggak ada dosa kamu sama mama nak. Iya tuh sedih banget sih. Iya, rasanya jadi ibu tuh kayaknya gitu ya, maksudnya kamu tuh mau kayak apa juga nggak mungkin mengurangi cintanya mama sama kamu. Iya benar. Nggak mungkin. Oh udah jadi kangen sekali sama mama. Ya kira-kira gitu deh. Jadi ya mama ibu kita tuh kayak ya khususnya untuk aku dan adik-adikku ya kayak mungkin udah tempat curhat, tempat nyampah juga gitu. Maksudnya karena kita nggak tahu siapa orang yang bisa kita percaya dan ngomongin segala hal yang kayak nggak patut dikeluarin di luar gitu ya. Tapi ya dia nerima aja, nerima. Maksudnya terima. Kadang-kadang juga sangat bijak dengan kayak nggak terus-terusan memberi solusi juga gitu. Tapi ya udah jadi ngasih space. Jadi ya udah telinganya aja udah gitu. Cuman bilang mama doain gitu. Gitu aja. You wanna grow up to be like her nanti? Iya, in that part iya banget gitu. Karena aku merasa kayaknya banyak yang bilang tuh kayak ini juga yang
aku coba untuk sadar ya, maksudnya papa mamaku bukan orang yang sempurna dua-duanya gitu. Aku tahu apa-apa yang kayak waktu aku nikah aja kan papa mama bisik-bisiknya ke aku tuh bilang pokoknya yang buruk-buruknya nggak usah diambil, yang baik-baiknya diambil gitu. Jadi kita grow up dengan berbagai macam projection yang mereka mungkin to each other atau ke orang lain gitu. Tapi aku merasa kayak orang-orang tuh banyak banget yang nanya gitu, kayak itu ibunya Mbak Andin sama Mas Digo, Mbak Dias gitu, itu tuh besarinnya kayak gimana sih, kok anak-anaknya bisa kayaknya tumbuh in their own way gitu. Kayak aku sama adik-adikku tuh beda banget dan kayak bisa, maksudnya ya Dias jadi Dias, Digo jadi Digo gitu, aku jadi aku, kita nggak seragam sama sekali gitu. Aku juga merasa sepertinya ya kita tumbuh yang pasti bukan dengan jalan yang mulus gitu, justru karena ada nyusruknya, jadi kita tahu pas jatuh, pas bangunnya tuh nikmatnya seperti apa, nanti ada kesandungnya lagi gitu, terus nanti kita bangun lagi, dan gitu terus gitu sampai akhirnya kita bisa jadi punya warnanya kita sendiri gitu. Jadi yang menarik adalah bahwa aku sadari ternyata bahwa selama proses itu tuh ya jatuh ya bangun ya ini itu ada mama terus gitu di situ. Oh wow. Dan dia nggak berusaha menjadikan kita tuh seperti dia gitu. Oh wow. Iya, itu nggak gampang. Nggak ada yang kayak sini aku bentuk gitu, nggak di-infuse sesuatu gitu, kayaknya enggak sih. Iya. Gitu. Aku pengen anakku suatu hari bisa ngomong gitu. Tapi kayaknya jangan-jangan enggak ya, karena mamanya galak. Mama homeschool galak. Enggak lah. Nggak tahu kan nantinya. Ya. Aduh, hidup ini ya. Oke, Andin, I won't take any more of your time karena ini adalah waktu bersama keluarga juga. Andin tuh sebenarnya ke Bali ini nyanyi guys, terus extend biar bisa main. Aku tuh kalau ke Bali tuh udah pasti extend. Karena terus orang-orang pada bilang, lo enaknya liburan terus, oh lo nggak tahu what cost do I have to pay gitu. Ya, maksudnya bener. Pas lagi nyanyi terus anak ada ya kayak kemarin deh aku nyanyi, anaknya diare gitu, tadi mau aku ajak kan seneng-seneng, ya banyak lah pokoknya suka dukanya. Ya semua itu ada konsekuensinya kok guys. Di bidang apapun kita ditaruh semua pasti punya tanjakan sendiri, turunan sendiri. Betul. Dan jalanan rata sendiri, semuanya pasti punya. Jadi thank you very much for your time. Terima kasih banyak Mbak, nggak nyangka aku bisa ngomong sebanyak ini. Selamat untuk your album which is coming up next, yang tadi kamu bilang udah dikemas itu, dan lagu pamungkasnya adalah lagu Ibu Suri ya, Dewi Lestari. Dia tamu perdana loh di Sofina Vitox versi YouTube. Asik. Jadi kita tunggu singlenya keluar bulan depan. Ya bulan 1-2 bulan lagi lah. Oke. Kalau begitu kita tunggu, dan kita tunggu sampai jadi albumnya. Ya udah pantengin aja terus lah Spotify-nya dan platform digital lainnya ya, karena di situ kan sekarang kita mempertontonkan karya ya kan. Have a great holiday here in Bali. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Bye. Guys, terima kasih. Ingat selalu bahwa apapun di dalam episode apapun hidupmu saat ini, you are loved, dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Bye. Thank you. Thank you so much. Udah sempat digigit nyamuk. Hah? Udah digigitin nyamuk? Udah. Aku enggak dari tadi.